Siapa sih yang tidak tahu dengan Candi Prambanan? Candi tersebut merupakan bukti sejarah perkembangan Hindu di Indonesia. Akan tetapi bagaimana sih bukti sejarah perkembangan Hindu di Indonesia? Menurut catatan sejarah, masuknya agama Hindu di Indonesia diperkirakan sekitar abad keempat. Ini ditandai dengan adanya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dan Kerajaan Tarumanagara yang pernah menguasai wilayah barat di Pulau Jawa. Nama Kutai sendiri diambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menggambarkan kerajaan tersebut. 7 buah yupa ditemukan dengan bahasa Sanskerta, merupakan sumber utama bagi para ahli untuk menginterpretasikan sejarah Kerajaan Kutai. Dari salah satu yupa tersebut diketahui bahwa raja yang memerintah Kerajaan Kutai saat itu adalah Mulwarman. Mulwarman adalah anak Aswawarman dan cucu Kudungga. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua. Sedangkan Tarumanagara adalah kerajaan yang bermula pada abad kelima. Tarumanagara berasal dari kata Taruma yang berkaitan dengan kata Tarum yang artinya nila. Kata Tarum dipakai sebagai nama sebuah sungai di Jawa Barat, yakni Sungai Citarum. Kebanyakan ahli yakin kerajaan Tarumanagara pusatnya dekat dengan kota Bogor, Jawa Barat. Agama Hindu merupakan agama yang muncul dari daratan India. Masuknya ke Indonesia telah melalui masa yang sangat panjang. Sejarah kehadiran agama Hindu di Indonesia juga tak lepas dari aktivitas para pedagang India. Namun, ada beberapa teori yang menyatakan bahwasanya kedatangan agama Hindu di Indonesia bukan hanya karena aktivitas berdagang. Berikut beberapa teori yang menjelaskan tentang kedatangan agama Hindu di Indonesia. Teori yang pertama adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Leur. Ia berpendapat bahwasanya agama Hindu datang ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau pendeta. Karena para pendeta lah yang mengetahui secara mendalam tentang kitab Weda dan mereka pula lah yang bertanggung jawab untuk menyebarkan agama Hindu termasuk di Indonesia. Teori yang kedua adalah teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh Majumdar, Mukherjee, dan Nehru. Mereka berpendapat bahwasanya kedatangan agama Hindu di Indonesia dibawa oleh prajurit dari India yang ingin menaklukkan Indonesia sambil menyebarkan agama tersebut. Teori yang ketiga adalah teori Waisa. Teori inilah yang menyatakan bahwasanya kedatangan agama Hindu di Indonesia itu dilatar belakangi oleh aktivitas berdagang. Teori ini dikemukakan oleh Fromm dalam bukunya Hindu-Javanese Questionnaires. Ia menyatakan bahwasanya kedatangan agama Hindu di Indonesia itu dibawa oleh Waisa atau kelompok pedagang yang kemudian menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Teori yang keempat adalah teori Sudra. Sesuai dengan namanya, teori ini menyatakan bahwasanya kedatangan agama Hindu di Indonesia itu dibawa oleh golongan Sudra atau para budak. Mereka datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu dan juga merubah nasib mereka. Orang-orang Sudra dalam kasta strata agama Hindu adalah golongan terbawah. Jadi mereka datang ke Indonesia menyebarkan agama Hindu dengan tujuan untuk merubah nasib mereka dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, teori Sudra ini tidak terlalu kuat karena pengaruh kaum Sudra menyebarkan agama Hindu di Indonesia tidak terlalu besar. Teori yang kelima adalah teori arus balik. Teori arus balik menyatakan bahwasanya orang-orang di Nusantara belajar agama Hindu ke India, lalu menyebarkannya kembali ke Indonesia. Teori ini cukup kuat, namun menurut catatan sejarah, orang-orang di Nusantara baru belajar agama Hindu ke India setelah berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Ini dibuktikan dengan adanya kerajaan Sriwijaya yang mengirimkan beberapa orang untuk belajar agama Hindu ke India. Eksistensi agama Hindu yang cukup besar di Indonesia dapat kita lihat dari peninggalan-peninggalan sejarah yang sampai saat ini masih bisa kita temukan. Bukti-bukti sejarah tersebut antara lain adalah candi, prasasti, arca, kitab, dan juga tradisi. Seperti halnya Candi Prambanan dan Candi Arjagopolo di Sleman, Yogyakarta. Lalu ada Candi Dieng dan Gedung Songo di Jawa Tengah. Kemudian ada Candi Jago dan juga Candi Penataran di Jawa Timur. Candi Cakuang Garut, Jawa Barat. Selain candi, terdapat pula beberapa prasasti yang merupakan bukti keberadaan agama Hindu di Indonesia. Kemudian, dapat pula kita temukan beberapa arca atau patung
yang menggambarkan agama Hindu di Indonesia. Selain arca, candi, dan juga prasasti, sampai saat ini kita juga masih menemukan tradisi agama Hindu yang masih berkembang di Indonesia. Selain itu, masih ada beberapa kitab yang merupakan peninggalan daripada agama Hindu di Indonesia. Setelah mengetahui agama Hindu di Indonesia, jadi kira-kira tradisi apa yang masih kita lihat bahwasanya hal tersebut adalah peninggalan agama Hindu di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.